Selasa 6 April 2021, Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2022 digelar. Dengan mengangkat tema pemulihan ekonomi dan peningkatan resiliensi, acara ini diselenggarakan di Ballroom Swiss Bell Hotel Jambi. Acara pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2022 berjalan lancar, dihadiri oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni MSI selaku penjabat Gubernur Jambi, Edi Purwanto selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan dihadiri oleh Dr. Doni Iskandar SOS MT selaku Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Hadir pula pada acara ini yakni Wali Kota dan Bupati dari Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi, serta anggota DPR RI Dapil Jambi Haji Bakri. Pembukaan Musrenbang ini berlangsung selama 1 hari, di mana pada Senin 5 April 2021 sebelumnya telah dilaksanakan usulan rencana pembangunan dari Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Kemudian pada 3 hari selanjutnya yakni 7 hingga 9 April 2021, perwakilan dari kabupaten kota lainnya melaksanakan musyawarah kepada sejumlah kepala bidang di lingkup Bapeda Provinsi Jambi untuk memberikan usulan mengenai pembangunan di daerahnya. Acara Musrenbang ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh pemapar dan undangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Hadirin silahkan duduk kembali. Ya Allah, tidak yang dapat mewujudkan segala sesuatu kecuali Engkau kehendaki. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara dibuka dengan laporan oleh Dr. Doni Iskandar SOS MT selaku panitia penyelenggara dan Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Namun kami berharap hal ini tidak mengurangi esensi dari tahapan perencanaan pembangunan, karena forum ini merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan rancangan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2022. Di samping itu, hal ini akan menjadi titik tolak kita dalam meletakkan kebijakan-kebijakan pembangunan secara komprehensif untuk 1 tahun ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini selaku penyelenggara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 untuk melaporkan ke hadapan Ibu PJ Gubernur sebagai berikut.
Pertama, dasar pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan pada hari ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 22 Ayat 4 dan Pasal 23 Ayat 2, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kedua, peserta musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2022 diikuti kurang lebih 500 peserta, baik secara offline maupun secara online, dengan mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota se-Provinsi Jambi, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. Selanjutnya, kegiatan musrenbang rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2022 telah dimulai dengan beberapa rangkaian, yaitu pertama, forum konsultasi publik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021 guna menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi. Acara dilanjutkan dengan sambutan dan paparan pejabat Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni MSI dan diakhiri dengan pernyataan bahwa musrenbang telah dibuka. Prioritas kebijakan pembangunan kabupaten kota lingkup provinsi, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator serta target kinerja dan lokasi. Yang kedua, penyelarasan program dan kegiatan dengan sasaran dan prioritas nasional. Yang ketiga yang saya anggap sangat penting adalah klarifikasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Sekali lagi, sesuai dengan kewenangan yang diusulkan kabupaten kota berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640 tanggal 4 Januari 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pasca Pilkada serentak tahun 2020. Maka penyusunan RKPD Provinsi Jambi berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022. Ada 10 sukses pembangunan, ada Adipura, dan lain-lain. Dan Kabupaten Kota Sehat adalah satu penghargaan yang menurut saya sangat bagus pendekatannya karena meliputi semua sektor, multisektoral, tidak hanya karena ada kata sehat kemudian yang sehat hanya kesehatan saja, tapi sehat, semua kesehatan itu masuk ke dalam sektor-sektor yang ada di pemerintah daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Jambi tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kemudian acara diberikan jeda dengan penampilan pelawak Wak Kocai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji sore baru kawin dapat bertuang apa tak kening lecet sarapan pagi gulai tempoyak nasi dingin lepas tua tambah ning tojo keliling pagi lo makan dikebasnya nyampe lecet cuma tersisa tinggal mancing
Ketua Kocai Jambi. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri RI via conference call atau online meeting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembiayaan alternatif, kerjasama antar daerah. Yang pertama, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi. Hendaknya memberikan saran dan masukan agar RKPD yang dimusnahkan pada hari ini betul-betul dapat menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Karena hanya dengan komitmen yang tinggi dan kerjasama yang melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat Provinsi Jambi, diharapkan tujuan Provinsi Jambi dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi. Untuk angka kemiskinan, kita menyepakati sasarannya adalah 6,77 hingga 7,1%. Sedangkan untuk tingkat pengangguran, kita sepakat untuk mencapainya di kisaran angka 4,12% hingga 5,11%. Kami memandang target makro ini sudah aktif. Meskipun demikian, kami pun yakin bahwa potensi Provinsi Jambi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengajak kita semua, khususnya seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk lebih optimis terhadap rencana pembangunan daerah. Kondisi ekonomi kita mulai membaik sejak 2 triwulan terakhir yang menjadi dasar perhitungan kita akan perencanaan ke depan. Kami juga telah memetakan keserasian antara fokus RKP 2022 dengan isu-isu strategi Provinsi Jambi yang telah kita diskusikan secara mendalam dalam forum triwulanan Bappenas, Bapeda, dan forum Prarakondo. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Dr. Doni Iskandar SOS MT. Cukup banyak pokir-pokir dewan. Kami juga mengusulkan agar kiranya pokir-pokir dewan itu disinkronkan dengan kepentingan daerah. Prioritas provinsi yang berkenaan dengan pembebasan lahan yang tadinya sudah direncanakan oleh provinsi yang sampai dengan hari ini belum selesai-selesai, Pak. Setiap tahun itu harus ada proyek strategi nasional. Kita punya anggota DPRD cukup banyak di sini. Nah, saya setuju Pak Haji Bakti tadi mengatakan ada 3 komisi 5. Maka pada kesempatan ini kami tentu sangat berharap dukungan dari Provinsi Jambi bagaimana kita mengoptimalkan, memaksimalkan produktivitas hasil-hasil pertanian dari Kabupaten Kerinci yang terkenal sebagai daerah basis pertanian. Saya berharap ini betul-betul untuk terus dapat dilanjutkan sehingga nanti di sana akan terjadi hilirisasi. Ya, dengan adanya hilirisasi di situ juga akan berdampak kepada ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sana. Bahwa kita akan dibangun jalan tol yang pintunya tidak banyak di Provinsi Jambi. Untuk mendekatkan masyarakat ke pintu tol, kita perlu bangun komunitas baru. Harapan saya, APBD provinsi ini fokus terhadap persoalan Jambi seperti apa yang pada akhirnya ini diselesaikan, kemudian ada daya ungkit untuk pemulihan ekonomi. Pertama, kalau menurut Jambi, kami mengusulkan beberapa prioritas. Dari 6 prioritas itu, salah satunya adalah infrastruktur kewilayahan. Pemangku kebijakan inilah yang kemudian membuat keadilan, ya, realokasi anggaran itu yang tidak berimbang. Ratusan hektar sawah menjadi lahan tidur tidak bisa digarap. Padahal sumber mata pencaharian masyarakat, terutama di Kota Sungai Penuh sudah turun-menurun, itu adalah sawah itu yang tidak bisa digarap sampai hari ini. Inilah sinergitas
antar daerah dan semua bisa kita bersama-sama untuk maju. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan oleh para tamu undangan. Pertama, bahwa musyawarah perencanaan pembangunan daerah khususnya untuk RKPD 2022 kan ada dinamika ya, karena ada beberapa kepala daerah yang baru saja dilantik, sehingga mereka juga termasuk di provinsi sendiri bahkan belum ada kepala daerah yang definitif. Setelah pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2022 selesai, acara dilanjutkan dengan pengusulan pembangunan wilayah kabupaten kota di Provinsi Jambi, di mana usulan diberikan jadwal selama 4 hari, yakni pada Senin 5 April 2021 dan dilanjutkan pada 7 hingga 9 April 2021. Rabu 7 April 2021, usulan diberikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipimpin oleh para Kepala Bidang Lingkup Bapeda Provinsi Jambi. Ya, kami mengusulkan saya tahun 2016 kalau nggak salah ya, 16. Karena kondisi dulu itu pengguna narkoba nomor 6 se-Indonesia. Itu kalau memang ada peluang itu kami jalani ya, tapi kalau memang pada kontribusinya juga mungkin ya tidak. Tapi kalau memang ada peluang, kita akan audiens dengan bantu kami gitu ya. Dari dinas pendidikan sudah koordinasi dengan kami, minta ini untuk disampaikan. Yang desa Lambur ini memang mereka di swasta, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ade, kalau memang swasta merupakan tanggung jawab yayasan dan bukan menjadi kewenangan kita pemerintah, mungkin kami bisa menerima. Kamis 8 April 2021, Musrenbang dilanjutkan dengan pengusulan pembangunan dari Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo yang juga memulai usulan mulai dari Rabu 7 April 2021. Selain itu, pada hari ketiga usulan, Kabupaten Sarolangun, Tebo, dan Kabupaten Merangin menyampaikan paparannya. Kemudian begini, Pak, benar kata Pak Nana, saya mengurus, waktu itu saya di aset itu, saya dipanggil Pak Nana. Ada tanah nggak Mas Yanto? Ini kebetulan ini kita berebutan ini ceritanya. Kalau salah ada Sumatera Selatan ya Pak Nana ya waktu itu. Nah, kebetulan kami ada cadangan tanah 10 hektar waktu itu di samping LP Wanita. Memang benar kata Bapak. Sertifikatnya sudah punya waktu itu. Kami tinggal belah deh. Tapi memang ada pernyataan hibah waktu itu. Itu mungkin yang mengakselerasinya juga jadi cepat. Makanya kami beruntung juga. Batanghari itu masalah nomor 1 tentang usahanya hari ini. Kami terima kasih itu Mbak Nana. Makanya langsung direspon Pak Bupati saat itu kan. Berdasarkan apa yang dipaparkan dari pimpinan rapat dan Bapak Ibu dengan opini teknis terkait, baik itu berdasarkan kesepakatan dalam rakortek ataupun kesepakatan di prioritas pembangunan di forum OPD RKPD kemarin di Bapeda, tentunya kami pertama sekali mengucapkan terima kasih atas support dan bantuan terkait dengan daripada program-program kegiatan
baik bersumber APBD satu ataupun dari APBN. Tentunya ini merupakan suatu kerjasama yang sangat luar biasa. Sangat membutuhkan sebenarnya, yang dibutuhkan oleh seluruh lain yang jadi kewenangan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Memang dalam usulan ini mungkin sebagian kecilnya Pak yang baru yang menyampaikan usulan ini. Jumat 9 April 2021 adalah hari terakhir pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi untuk tahun 2022. Pada hari ini dilanjutkan dengan pengusulan pembangunan dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Musrenbang adalah salah satu tahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Itu singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Itu adalah upaya untuk mengumpulkan seluruh stakeholder, mengakomodir semua kebutuhan pemangku kepentingan. Dibedakan antara kebutuhan dengan kepentingan. Jadi kita tidak mengakomodir kepentingan melainkan kebutuhan. Semua daftar kebutuhan itu kita registrasi, kemudian kita coba analisa. Kita belum menghitung berapa kemampuan anggaran. Nah, sekarang cerita tentang kebutuhan kembali kepada aras daripada rencana pembangunan itu sendiri, plus kejadian-kejadian yang terjadi beberapa tahun terakhir, termasuk adalah bencana COVID 2019. Jadi kalau ditanya tentang apa prioritas pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2022 yang akan datang, pertama-tama kita tetap harus mengkedepankan upaya untuk menahan berkembangnya pandemi COVID 2019 jika mungkin dihentikan sama sekali. Yang kedua, yang paling penting adalah pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan pertama, tetap mendorong pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, menjaga kesinambungan program-program yang dilakukan oleh para gubernur yang lalu. Jadi tidak serta-merta menghapus. Jadi kita tetap melanjutkan. Nah, kira-kira itu. Jadi prioritas kita tetap pada penanganan pandemi COVID 2019, kemudian terutama sumber daya manusia juga. Yang terakhir itu adalah pemulihan ekonomi nasional melalui tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetap menjaga kapasitas infrastruktur daerah. Itu yang paling penting. Kita jangan sampai tertahan ekonomi kita akibat infrastruktur kita tidak cukup kuat.